Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Kembali kita bergabung dalam layanan pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah kebahasaan surat pribadi dengan judul video 5 unsur kebahasaan surat pribadi. Bagaimana aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran kali ini? Mari kita ikuti bagian-bagian slides berikutnya. Sedikit kembali kita memahami konsep dasar tentang pengertian surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis, surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan kedinasan resmi. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Kita masuk pada konsep untuk pembahasan atau materi inti, yaitu unsur kebahasaan surat pribadi. Ada 5 unsur kebahasaan surat pribadi. Yang pertama adalah pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emotif dan ekspresif. Yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. 3. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa yang menerima surat. 4. Menggunakan sapaan seperti orang bercakap. 5. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Ini 5 unsur kebahasaan dari surat pribadi. Sekarang, dari unsur kebahasaan surat pribadi yang sudah kita paparkan itu, kita berikan contoh satu persatu. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emotif dan ekspresif. Di sini ada 2 kolom. Kolom yang pertama berisi salam dan kolom yang kedua penerima salam. Contoh, salam semangat belajar. Penerima salamnya adalah teman sebaya. Salam sayang untuk bunda. Penerima salam adalah orang tua. Salam penuh keakraban untuk adik. Penerima salam adalah adik atau teman yang lebih muda. Salam hormat untuk kakak. Penerima salam adalah kakak. Salam sembah sungkem untuk kakek atau nenek. Penerima salam adalah orang yang lebih tua, misalnya nenek atau kakek. Kemudian Ibu Ratna yang baik. Penerima salam adalah guru. Dengan demikian, pemilihan salam dikaitkan dengan siapa yang dikirimi surat atau siapa yang menerima surat. Dengan demikian, bentuk bahasa yang digunakan ditentukan oleh dengan siapa pengirim surat itu berkomunikasi. Unsur kebahasaan yang kedua adalah bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun atau sopan. Ini dicontohkan. Tolong ya, oh ya, mau kan jawab surat ini secepatnya agar saya dapat mempersiapkan segala sesuatunya atau merancang rencana baru jika belum memungkinkan liburan ke Malang. Kalau diformalkan, ini tidak formal. Sebenarnya tidak formal, tidak baku, tetapi ini santun. Yang bercetak yang berwarna kuning itu adalah tidak formal tetapi santun. Oh iya, mau kan jawab surat ini? Ini adalah bahasa percakapan. Kemudian jika seandainya diformalkan, maka bentuknya oh iya, apakah kamu mau menjawab surat ini? Ini bentuk baku atau bentuk formalnya. Tetapi di dalam surat pribadi, cukuplah kesantunan yang kita pegang. Yang berikutnya adalah 3. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Seperti ini, silakan dicermati sendiri dan dibaca di dalam hati. Diperhatikan kata yang bercetak merah ini dikaitkan dengan penerima surat. Kita lanjutkan untuk unsur kebahasaan yang keempat, menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Diperhatikan kata yang bercetak merah
Ini kata sapaan yang dipergunakan. Sekali lagi bahwa kata sapaannya itu pun tergantung kepada dengan siapa kita berkomunikasi. Di bagian unsur yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerimanya. Lihat juga di kata yang bercetak merah. Saya. Jadi pihak yang menulis itu adalah kata ganti orang pertama saya. Pihak yang menerima surat itu adalah kata ganti orang kedua. Di sini dicontohkan mu dan saya. Ini contoh-contoh dari penggunaan unsur kebahasaan pada surat pribadi. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada peserta didik. Jaga diri baik-baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan baik lahir maupun batin kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.